Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan dimundurkan paksa saja, sudah tak jelas negara ini dipimpin orang bermuka tembok. Rakyat kau diam, bangunlah cepat, bangun penipu ijazah palsu, bodong negara, dirusak satu keluarga, teman-teman. Ya. Kalau rakyat diam, mungkin yang diinginkan rakyat negara hancur, atau karena cara berpikir mayoritas rakyat bodoh, ya. Nggak ada istilah dinasti dan masih ijazahnya palsu, siapa yang bodoh? Di mana letak korupsinya dan hasil kerjanya kalian nikmati juga. Kalian aja yang bikin ribut. Saya nggak pernah bilang Gibran ngantuk dan kamu itu punya legalitas gak? Nah, di sini teman-teman ada yang menyatakan seperti itu, bahwasanya sebenarnya Gibran ini
tidak punya salah apa-apa teman-teman. Nah, kita juga tidak mempunyai bukti yang pas bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan kita tidak mempunyai bukti yang sah bahwa Jokowi telah berkorupsi pada saat dia menjabat presiden. Malahan ada hasil dari jabatannya itu. Selama dia menjadi presiden ada hasilnya. Sudah kita nikmati teman-teman ya. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Nah, ada juga yang menyatakan rakyat harus tegas ambil tindakan untuk memaksulkan Gibran memalukan negara yang dipimpin orang yang tidak tahu apa-apa. Mengapa bangsa ini mau dipimpin Jokowi yang jahat? Bila tidak terselesaikan, negara ini akan hancur aturannya ya. Mungkin teman-teman wajar saja kalau misalnya pendapat seperti itu akan terdapat dalam video-video kita. Kenapa? Karena ya wajar saja kalau seandainya masalah ini benar-benar ada dan benar-benar ijazahnya palsu, maka otomatis yang terjadi kalau misalnya masalah tidak akan terselesaikan secara baik, maka otomatis generasi-generasi penerus bangsa ataupun anak cucu kita ke depannya tidak akan lagi takut soal aturan yang ada di Indonesia. Malahan yang terjadi adalah hancur. Kenapa hancur? Ya, karena mereka akan berani melakukan hal yang sama seperti Jokowi, yaitu tertuduh memalsukan ijazahnya, bahkan berani berani menduduki jabatan tanpa ijazah yang asli. Ya, begitu teman-teman. Nah, keburukan itu nggak mungkin langgeng karena memaksakan yang bukan haknya. Fir'aun, Qarun, Namrud itu orang-orang yang buruk yang ditenggelamkan secara hina oleh Tuhan. Ketiga orang ini orang-orang yang kuat yang pada akhirnya tenggelam dan terhina. Apalagi seorang Gibran yang hanya seekor kutu loncat. Ya, saya tentang kalian kalau bisa mengzulkan Gibran dan penjarakan Jokowi, hati-hati loh kalau bicara. Ya, setuju makzulkan dengan segera, anak pembohong terkorup banyak kasus. Siapa yang mau melawan presiden sedang Prabowo masih tersandera? Jokowi jadi emang harus chaos dulu biar Prabowo buka mata. Nah, di sini teman-teman seakan-akan ada yang menyatakan ataupun ada yang mengira bahwa presiden kita sekarang itu Presiden Prabowo telah sedang berada di bawah kendali mantan presiden yaitu Joko Widodo. Dia berada dalam kendali Joko Widodo sehingga dia tidak berani lagi untuk mengambil keputusan yang pas meskipun itu benar dan adil, sehingga dia tidak bisa lagi mengambil keputusan tersebut untuk menyelesaikan masalah Jokowi ini. Kenapa? Karena dia masih di bawah kendali. Jadi apa-apa yang dilakukan masih ada di atasnya yaitu Joko Widodo. Jadi sehingga kalau misalnya Joko Widodo ini sudah chaos ataupun sudah memberikan kelakuan atau kode keras atau kode buruk kepada Prabowo, maka Prabowo otomatis akan sadar bahwa sebenarnya Jokowi ini memang benar-benar salah teman-teman ya. Nah, mestinya seperti inilah penyampaian tentang keburukan negeri ini, tentang kesesatan yang menyengsarakan rakyat di Republik ini. Ya, yang perlu diselidiki lagi, uang dari mana untuk memelihara termul itu sampai-sampai semua penegak hukum dan institusi lainnya bisa dikuasai. Nah, di sini juga ada yang mengira ataupun ada yang berfeeling bahwa sengaja Joko Widodo ini sengaja memberikan sogokan atau menyuap para termul-termulnya untuk membelanya dari masalah ini. Ya, yang menjadi pertanyaan kita sampai sekarang yaitu dari mana uang itu ia ambil? Dari mana uang itu dasarnya? Ya teman-teman, mungkin ada juga yang mengira bahwa ini adalah hasil dari korupsi atau hasil dari uang yang tidak jelas teman-teman. Ya. Nah, proses jadi wapresnya merusak sistem demokrasi. Setelah jadi wapres, nggak ada manfaat, nggak ada bobotnya, oonnya amit-amit, gak pantas. Ya, Menteri Pendidikan harus tegas, harus semuanya diperiksa. Ya, ulang masalah ijazah DPR, MPR dan penegak hukum harus dievakuasi, teman-teman. Ya, Gibran juga kalau tidak mau mundur ya dipaksa diundurkan saja. NKRI ini punya wapres Gibran, untungnya dan manfaatnya apa? Ijazahnya saja tidak punya. Nah, di sini teman-teman wajar saja kalau misalnya ada beberapa pendapat-pendapat yang menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena ya jelas kita sebagai rakyat Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gibran, yaitu wakil presiden kita sekarang ini, ya otomatis kita tidak mau dong kalau misalnya kita dipimpin oleh orang yang pendidikannya tidak jelas teman-teman ya. Ya, nggak mungkin lah. Kita nggak malu dengan negara lain, sedangkan negara lain sudah insinyur, benar-benar punya ijazah asli, tanpa masalah apa-apa. Ya, mereka memimpin negaranya sendiri. Sedangkan kita mempunyai pemimpin yang seperti itu, teman-teman ya. Wajar saja kalau misalnya ada pendapat-pendapat seperti itu. Ya. Mau jadi apa negeri ini? Masa nggak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak yang pintar cuma jadi penonton? Ya. Kalau misalnya itu maksud kita, teman-teman, mau menggantikan Gibran jadi wakil presiden, maka masih banyak pemuda-pemuda lain sebenarnya yang bisa. Yang sudah sekolah, benar-benar sekolah, mendapatkan ijazah asli, teman-teman. Masih ada yang bisa. Selain Gibran ini, kalau misalnya itu yang kita inginkan. Tapi, keadaan tidak mendukung, teman-teman ya. Karena cacat hukum, telah merekayasa putusan MK nomor 90, yaitu melanggar konstitusi negara. Yang dalam arti pengkhianatan bagi orang yang merekayasa terbukti bersalah. Jadi pengkhianat negara Anwar Rusman. Ya, segera Gibran mundur dari wapres atau segera dimakzulkan paksa. Tidak punya ijazah SMA kata RRT. Nah, teman-teman menurut saya di sini juga secara pribadi
ya kita berharap supaya Gibran mundur diri aja daripada dia dimakzulkan. Yang ada nanti kita juga akan malu dan Gibran juga akan malu sendiri kalau misalnya dia dimakzulkan atau dimundurkan secara paksa, ditolak secara paksa menjadi wakil presiden teman-temannya. Kalau misalnya dia mundur sendiri atau dia undur diri, maka otomatis itu tidak akan membuatnya malu, tapi malah orang-orang ataupun rakyat akan memberikan dia jempol. Kenapa? Karena dia telah sadar, ya. Ya, benarkah itu? Dari dulu makjul-makjul mana pimpinan negeri ini harus direformasi lagi? Ya, harus mundur. Boneka Wapres lahir dari proses tipu-tipu dan inkonstitusional. Mundur pelongo-pelongo membahayakan kedaulatan negara, teman-teman ya. Nah, Gibran cocoknya dagang martabat dan pisang keju. Kaisang cocoknya dagang kopi sama gorengannya. Teman-teman di sini juga ada yang menyatakan seperti itu atau menghina ataupun merendahkan ya, merendahkan karena sudah terlalu gendok atau terlalu kesal kepada Gibran dan antek-anteknya. Jadi wajar saja kalau misalnya pendapat-pendapat itu terdapat, teman-teman ya. Kita harus memaklumi itu. Nah, itu wapresnya termul yang jumlahnya tidak seberapa rakyat dan waras. Otaknya Gibran segera dimakzulkan saja. Nah, pemilu 2024 memang pemilu haram yang dilakukan oleh Jokowi, si presiden terkorupsi dan terbohong di dunia, untuk memaksa anaknya menjadi wapres meskipun belum cukup akalnya. Ya, ratusan orang-orang pinter S2, S3, S1, Prof. Isnyur, dokter puluhan jenderal, bintang 1, 2, 3, dan 4. Kok bisa mengalah dan mau dikalahkan disetir oleh seorang anak ingusan yang plonga-plongo? Ranggena, rusak negara ini oleh bapaknya yang masih serakah tak tahu malu. Ya, membangun dinasti politik seolah akan hidup 1000 tahun lagi. Pinginnya berkuasa terus. Dengan akal liciknya, bohongnya, tipu muslihat, dengan kebanggaan selembar ijazah palsu, punya 2 gelar Isnyur dan Doktorandus. Haji yang gak takut dosa, gak takut azab, gak takut Allah Sang Maha Agung. Arep menangi, ya. Seluruh rakyat Indonesia juga yang sehat jasmani dan rohani sangat setuju bapak moyang dan anaknya dimundurkan. Ya, ini juga warning buat rakyat Indonesia. Apapun alasannya, jangan sampai mendukung keluarga Jokowi, termasuk ketua PSI, Kaisang, apalagi si Gibran jadi wapres yang pelonga-pelongo. Kita harus waras. Ingat itu. Saya orang Jawa tapi anti dengan keluarga Jokowi, teman-teman ya. Ya, kalau Jokowi Dodo dan Gibran tidak diurus kasusnya sampai kelar, lebih baik Indonesia bubar, tiap-tiap provinsi kemerdekaan masing-masing. Rakyat dibuat gaduh terus-menerus oleh pemimpin yang munafik. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak ataupun ditonton, dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.